warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang multikultural di negara Tiongkok. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM A1B123111. Saya Rahmatunisa dengan NIM A1B123138. Nama saya Rania Purba dengan NIM A1B123131. Nama saya Yesri Tamaro Pakpahan dengan NIM A1B123127. Nama saya Oktri Haryanja dengan NIM A1B123119. Multikultural merupakan paham yang meyakini adanya keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan keberagaman budaya di dunia yang menyangkut kehidupan sosial dan politik. Satu kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari 4 hal, yaitu aliran agama, ras, suku, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa multikultur tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, tetapi juga beragam agama, ras, dan etnis. Tiongkok adalah sebuah negara besar dan ini penting untuk diingat kembali. Negeri ini memiliki peradaban tinggi, agung dan berumur ribuan tahun. Berbeda dengan Mesir kuno yang punah dan Romawi yang runtuh. Peradaban Tiongkok masih eksis, berdiri dan berlanjut hingga sekarang ini. Pengaruh peradaban Tiongkok dapat kita lihat dan amati di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Timur. Tiongkok juga memiliki sejarah panjang yang sangat unik dan menarik untuk Mayoritas penduduk negara Tiongkok menganggap diri mereka berasal dari ras yang sama, sangat kontras dengan komposisi multiras di negara padat lainnya. Adapun ciri-ciri khas negara Tiongkok yaitu merupakan negara terluas keempat di dunia, memiliki jumlah penduduk padat terbesar di dunia, dan yang ketiga, terdapat tembok besar Cina atau yang disebut dengan The Great Wall yang termasuk salah satu keajaiban dunia, dan yang keempat, penghasil sutra terbaik dunia, dan yang kelima, terdapat gunung Gabi yang membentang hingga Mongali. Contoh multikulturalisme di Tiongkok. Contoh pertama adalah tentang hak LGBT di Tiongkok. Keberagaman sosial kegiatan seksual sesama jenis telah dianggap legal di Tiongkok sejak 1997. Namun, Tiongkok tak memberikan hukum yang melindungi kaum LGBT dan diskriminasi pasangan sesama jenis tak dapat menikah dan rumah tangga semacam itu tak layak untuk perlindungan hukum yang sama yang disediakan kepada pasangan lawan jenis. Kemudian, contoh kedua tentang suku Tiongkok. Kurangnya rasa hormat terhadap perbedaan, terutama tentang suku seperti suku asumsi mendasar bahwa orang-orang suku non-Han harus menjadi seperti suku Han. Ini contoh yang ketiga tentang ras warna kulit masyarakat. Masyarakat Tiongkok menganggap orang berkulit hitam lebih rendah derajatnya dibandingkan orang berkulit putih. Hal ini dibuktikan selama berabad-abad warna kulit putih memiliki konotasi positif dan warna kulit hitam memiliki konotasi negatif. Sisi positif multikultural Tiongkok. Kedudukan etnis Tiongkok di Indonesia multi etnis, dikotomi pribumi atau warga negara asli dan non-pribumi warga negara keturunan Tiongkok. Tujuan penelitian literatur ini untuk mengungkapkan tentang etnis Tiongkok di Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritis, dan interpretasi. Tiongkok di Indonesia masih ada yang mengalami diskriminasi walaupun pemerintah berupaya mempersatukan semua satu bangsa. Rezim berganti rezim setelah penjajahan hilang dari Indonesia. Ini terlihat ketika terjadi kritis etnis. Tiongkok sering menjadi sasaran kemarahan penduduk asli. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang diterjemahkan sebagai gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan. Penerima realitas perbedaan dan keberagaman dalam berbagai aspek beserta ekspresinya.
Profil para tokoh etnis Tionghoa dalam kasus penelitian ini dengan kivi kompetensi yang dimilikinya mampu memasuki klasifikasi budaya politik partisipan. Nilai-nilai demokrasi yang mereka terapkan dibarengi dengan partisipasi konkret dalam kehidupan bermasyarakat menjadi indikasi tumbuhnya masyarakat multikultural demokrasi yang kondusif.